Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bersama Kita Bisa. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk bincang-bincang lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang pastinya banyak bakat ataupun banyak hal-hal yang mungkin bisa kita angkat ya teman-teman, khususnya di bidang seni, tarik suara, dan ada beberapa lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan mengundang salah seorang yang kerap disapa dengan sebutan Bang Ulul ya. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Ulul nih, kegiatan hari-harinya kira-kira apa nih? Kegiatan hari-hari Kesibukan. kuliah. Saya kuliah di Universitas Samudra di Fakultas FKIP dan jurusan Penjas. Oke, untuk saat ini semester? Untuk saat ini lagi jalan semester 4. Oke, hampir sama nih dengan hostnya. Oke, Bang Ulul, dengar-dengar Bang Ulul ini kan adalah salah seorang anak dari Ketua IPKAH Kota Langsa. Kalau boleh tahu, mungkin penonton channel itu Bersama Kita Bisa ingin tahu apa sih itu IPKAH Kota Langsa gitu. IPKAH Kota Langsa ya. Ya. Jadi IPKAH Kota Langsa itu adalah Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah Kota Langsa. Nah, jadi IPKAH Kota Langsa dia bisa dibilang mungkin satu lembaga atau satu perkumpulan yang memang di dalamnya itu Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah yang ada di Kota Langsa. Dan IPKAH Kota Langsa ibaratnya adalah rumah untuk membina Qori-Qoriah, atau yang mungkin ada ketertarikan khusus kepada orang-orang yang suka sama seni qiraah Al-Quran, mungkin bisa bergabung di IPKAH Kota Langsa. Oke, dan untuk Abang sendiri sebagai anak daripada Ketua IPKAH Kota Langsa, memang ada keterkaitan dengan, tertarik nggak mengenai tilawah Al-Quran dan lain sebagainya? Jadi kebetulan ini kita santai aja ya. Oke, santai aja. Jadi kebetulan saya sendiri dulu dari TK ya, dari TK kalau nggak salah. Dulu saya sempat belajar dengan Ustadz Daniel namanya. Jadi Ustadz Daniel beliau ada mengajar tentang seni qiraah Al-Quran, dan saya belajar sama beliau itu lama, dari TK sampai dengan kelas 6 SD saya di tempat beliau. Jadi dari TK itu saya udah dibimbing untuk ikut kegiatan lomba MTQ dari mulai tingkat kanak-kanak sampai ke tingkat remaja. Dengar juga Bang Ulul aktif ya di band sendiri sebagai apa, penyanyi? Sebagai vokalis ya. Oke, sebagai vokalis. Dan apakah itu cikal bakal daripada tarik suara Abang? Ya memang dulu kan awalnya tilawah nih. Ya. Untuk beralih kepada tarik suara, dan apa itu termasuk alasannya? Jadi gini, mungkin saya agak lebih flashback lagi. Nah, jadi dulu ceritanya pada saat saya TK tuh. Ya. Jadi di TK dulu saya TK-nya di Al-Azhar. Oke. Di samping dulu namanya Min Pilot ya. Dulu namanya Min Payabujo, atau orang biasa sebut tuh Min Pilot. Sekarang udah ganti nama Min 2 Payabujo kalau nggak salah. Jadi TK saya di samping itu. Nah, dulu di TK itu ada grup drum band. Nah, jadi saya juga ada gabung di grup ini drum band itu. Kebetulan kalau nggak salah dulu saya pegang alat musik keyboard. Oke. Tetapi pada saat itu saya belum sadar saya juga ada bakat di bidang seni rupanya. Nah, tapi karena saya suka, karena saya suka, saya gabung ke drum band itu di drum band TK. Nah, tetapi terhenti
Setelah itu baru saya aktif dan fokus di qiraah atau seni qiraah tilawah. Nah, Oke. Tadi abang ada juga ngomong seni. Kira-kira selain daripada tarik suara ini, apa sih kesenian-kesenian lain yang mungkin abang geluti? Jadi setelah sambung lagi cerita tadi, setelah beberapa tahun saya fokus di seni qiraah, dan saya masuk ke SMP Negeri 3 Langsa. Oke. Nah, pada saat itu ada perekrutan untuk event FLS2N. Oh. Nah, FLS2N dan diperlukan murid untuk mengikuti event itu dalam bidang musik tradisi. Oke. Nah, musik tradisi Aceh. Nah, karena dilihat saya mungkin ada potensi atau apa segala macam, jadi saya ditarik untuk mengikuti pelatihan tersebut atau untuk mempersiapkan untuk ajang event FLS2N kan. Alhamdulillah dari situ baru teringat nih, oh dulu saya juga pernah nih ya ngikut drum band. Ternyata ada juga skill saya di bidang seni itu kan. Okay. Nah jadi alhamdulillah di FLS2N itu waktu saya SMP sampai ke tingkat provinsi. Jadi saya nggak mau berhenti di situ saja. Nah, karena saya penasaran nih, karena saya penasaran nih sampai mana sih seni itu kan. Nah, jadi saya bergabung lah di satu sanggar yang mungkin memang sudah eksis juga di Kota Langsa, yaitu Sanggar Sidom. Oke, Sanggar Sidom. Jadi saya gabung dari kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP gitulah kalau nggak salah. Jadi saya gabung ke sana, saya asah lagi skill-skill yang memang ada, dan saya belajar gimana tentang musik tradisi Aceh, gimana tentang vokal, teknik-teknik vokal atau apa musik-musik yang lainnya. Jadi saya belajar di Sanggar Sidom dan alhamdulillah darinya tadi saya menjadi peserta atau peserta yang mengikuti ajang FLS2N. Alhamdulillah karena proses yang sudah saya lalui, sekarang saya sudah melatih anak FLS2N di dalam bidang musik tradisi dan saya pegang juga SMP 3. Dan itu abang bergabung di Sanggar Seni itu khusus di bidang suara, tari suara. Nah, jadi di Sanggar Sidom itu yang perlu mungkin abang-abang dan pemirsa tahu, di Sanggar Sidom itu banyak seni-seni yang bisa kita pelajari. Tidak hanya dari musik tradisi, tidak hanya dari tarik suara. Jadi di Sanggar Sidom itu ada vokal, itu sudah pasti ya. Vokal, tarian, nah tarian, musik tradisi Aceh, atau musik modern, nah musik band, dan masih banyak lagi bidang-bidang seni yang bisa kita pelajari di Sanggar Sidom. Oke, dan itu berapa lama abang bergabung di sanggar itu dan dari kapan dan sampai saat ini? Dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Oke. Nah, sekitar 7 tahun lah ya mungkin ya sudah. Dan untuk saat ini kan abang sering berseliweran di beberapa kafe ya? Atau di tempat-tempat umum gitu? Ya saya aktif di beberapa kafe juga, pernah di acara resepsi pernikahan juga ada. Itu kalau misalnya boleh tahu band abang sendiri atau memang abang bergabung di sebuah band? Ya, jadi ini banyak nih bidang-bidangnya. Kalau misalnya di wedding, mungkin saya masih menerima ajakan-ajakan senior-senior saya ya. Cuman kalau misalnya untuk grup saya sendiri itu belum ada. Tapi kalau untuk band saya baru saya buat mungkin masih 4 bulan ya, masih baru lah band itu, dan belum terlalu banyak jam terbang, masih nampil di kampus saja.
Dan itu anggota-anggota band itu udah terpenuhi ya di setiap bidang-bidangnya, atau masih saat ini mencari orang gitu? Alhamdulillah udah terpenuhi ya. Mungkin ya kami karena pemain ibaratnya pemain pemula, jadi ya perlu kami asah lagi skill kami di dalam ngeband gitu. Oke, dan kalau misalnya untuk ngeband sendiri abang lebih tertarik itu genre musik yang seperti apa gitu? Ya. Jadi kalau untuk bahas genre, yang namanya seniman harus menyukai semua genre sih pastinya. Tapi setiap orang kan pasti ada referensi ya. Ada yang dominan ya. Ya, kalau saya mungkin lebih ke pop, Oke. ke pop rock gitu. Nah, mungkin ada sedikit unsur kemelayunya, karena tadi basic saya yang ingat tadi adalah dulu pernah juga jadi kori kan gitu. Nah, Dan dari abang bergabung band itu kira-kira memang terlepas untuk hobi saja, atau memang sekarang udah menjadi pekerjaan sampingan yang menghasilkan gitu? nah jadi kalau dibilang hobi ya hobi, cuman saya lebih menyimpulkannya gini, itu adalah hobi yang bisa menghasilkan. Nah, jadi memang kalau dibilang pekerjaan bukan. Kalau pekerjaan kan tetap ini kan. Tapi ini nggak tetap. Jadi memang saya simpulkan kalau untuk kegiatan saya sekarang adalah hobi saya yang dibayar. Nah, gitu. Jadi sambilan aja ya? Sambilan. Tapi kalau untuk masalah kuliah atau terganggu atau gimana? Nah, lancar? Kalau kuliah alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Lancar. Oke bang, kalau misalnya saat ini abang bergabung di band ya, kira-kira ada nggak orang-orang yang menjadi panutan ataupun menjadi orang yang menjadi motivasi abang untuk apa ya, nyanyi itu ada seninya dan mungkin menjadi panutan contoh lah istilahnya? Ini saya sambil merokok. Boleh. Di sini bukan stasiun TV dan lain sebagainya, channel biasa bang. Jadi mungkin perlu Abang Syam ya, Abang Syam tahu, dan pemirsa dari apa tadi? Channel itu bersama kita bisa. Ya, saya kalau untuk di band itu saya masih baru. Nah, jadi kalau di dunia kesenian basic saya itu adalah di etnik. Etnik itu apa? Etnik itu lebih ke musik yang berbau dengan unsur-unsur tradisi. Nah, contohnya seperti ya kalau di Aceh ada rapai, ada serune kali, ada genderang, dan masih banyak alat-alat yang jadi abang tuh saat ini, mama nih saya potong. Alat musik udah berapa yang bisa dan apa-apa aja gitu? Kalau untuk etnik, kalau untuk musik tradisi, rapai, insya Allah bisa. Nah, bisa lah dikit-dikit ya. Kalau seruni kali juga insya Allah bisa juga dikit-dikit. Kalau genderang juga bisa dikit-dikit. Kalau suling, gayo juga bisa sedikit-sedikit. Nah, tapi yang nggak sedikit-dikit yang lebih profesional tuh alat musik apa? Mungkin kalau saya lebih ke serunai kalinya. Nah, serunai kali itu alat tiup yang hampir khusus. Kayak suling. Enggak, kalau suling jadi suling sama serunai itu beda. Cuman sama-sama alat tiup. Gitu. Jadi serunai kali itu memang alat khusus dari daerah Aceh. Nah, tapi banyak dari daerah-daerah lain yang memiliki serunai juga. Contohnya kayak Padang, kan? Dari Padang, dari kalau nggak salah dari Batak mungkin juga ada kalau nggak salah. Nah, dari Jawa mungkin juga ada. Nah, tapi kalau dari Aceh namanya itu serunai kali. Oke. Lanjut tadi cerita abang yang mengenai genre musik etnik ya itu lalu apa gitu yang abang ceritakan tadi? Yang mana tuh? Yang sampai sebenarnya saya fokusnya di genre musik etnik dan itu sedikit saya potong. Oke.
Kalau genre musik, Hmm. kalau genre musik saya kalau di band ya, jadi saya aktif di musik tradisi, saya aktif di tarik suara juga saya aktif, di band juga insya Allah saya aktif. Nah, jadi ini beda nih, ini tiga poin yang berbeda tapi sama-sama di dunia kesenian. Kalau misalnya di band itu mungkin kalau di band saya vokalis. Oke. Nah, saya pegang di bagian vokalisnya, dan kami mungkin di band itu genre band yang saya bangun itu mungkin lebih ke pop atau pop rock gitu. Nah, tapi kalau misalnya di vokal ya sama juga, ngikut apa maunya dari bisa kita bilang tuan rumah atau yang memang orang yang bersangkutan mengundang kita gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk di musik tradisi, memang musik tradisi Aceh itu yang paling utama itu ada 3 sih sebenarnya. Rapai yang umum ya, Rapai, Seruni Kali, dan Genderang. Dan untuk band abang sendiri dalam kita katakan seminggu itu berapa kali dalam panggilan, atau dalam sebulan itu berapa kali dipanggil ataupun dimintai Ya. untuk Kalau band mungkin kami masih baru 4 kali perform. Oke. Nah, karena memang band itu masih baru, kalau band saya ya. Hmm. Nah, karena memang kami masih kategori umur band yang sangat masih muda gitu. Nah, memang masih baru kalau untuk band. Tetapi kalau untuk di dunia vokal, selain saya ngikut di wedding atau di cafe, saya juga aktif ikut event-event atau perlombaan-perlombaan vokal. Contohnya seperti vokal solo atau apa segala macam. Kalau untuk di tradisinya ya itu udah dari tahun kapan? Udah 7 tahun. Nah, dan ini lagi mempersiapkan anak-anak SMP untuk mengikuti ajang FS2N. Oke. Dan itu abang sebagai tutor? Iya, saya sebagai pelatihnya. Dan nanti nih, misalnya seandainya abang rezeki lulus setelah kuliah ini, apakah masih melanjutkan kesenian atau memang fokus mencari pekerjaan satu yang intens itu aja? Atau tetap memang kesenian ini tetap menjadi hal yang pekerjaan sampingan, sembari hobi gitu? Pengennya sih gitu ya. Pengennya hobi itu menjadi hasil saya. Pengennya. Cuman kan ngelihat sikon sekarang nyari kerja susah, ya kan? Apalagi jangankan SMA, S1 pun susah nyari kerja sekarang ya. Iya, benar. Gitu. Jadi mungkin, tapi planning saya nih sebenarnya gini. Sebenarnya saya salah satu mahasiswa yang salah jurusan sebenarnya. Kenapa tuh salah jurusan? Untuk abang, untuk saat ini abang jurusan Penjas. penjas. Jadi antara bumi sama langit tuh. Oke, nggak bisa bersatu ya? Nggak bisa. Tapi bisa. Oke. Karena saya udah coba. Kayak gitu kan. Jadi, Apa yang nyambung dan apa yang nggak nyambung? yang nyambungnya yang nggak ada ya. Mungkin lebih nggak ada sih. Kalau dilihat dari dunia olahraga sama dunia seni, itu kan beda. Iya, benar banget. Nah, beda kan? Nah, jadi saya ini sedang menjalani 2 peran nih. Di sebagai mahasiswa penjas juga dan sebagai salah satu aktif di bidang seni. Dan itu menjadi tekanan? Insya Allah enggak sekarang ya. Mungkin awal-awal kuliah ya mungkin ya. Ya, itu. Ada kemungkinan putus nggak ya? Enggak, Masih berlanjut ya? karena rencana saya, planning saya. Oke, apa tuh? Karena mungkin tadi ngingat saya salah jurusan. Nah, mungkin nanti setelah saya selesai di sarjana penjas Olahraga. nah pendidikan biasa ini di Universitas Samudra, mungkin nanti insya Allah kalau misalnya dimudahkan, kalau misalnya diberi izin, saya mau ambil lagi
sarjana seni. S2 atau memang S1? Ngulang lagi S1. Ngulang lagi S1. Jadi nanti Oke. S2-nya saya mau ngambil seni. Oke, dan untuk abang sendiri seni tarik suara itu didukung penuh oleh orang tua atau keluarga? Nggak ada batasan-batasan? Ya, gini, ngingat tadi basic saya apa. Nah, tetapi kita sekarang bukan ngomong tentang basic ya, basic keluarga saya apa dulu apa segala macam. Cuman memang dari diri saya sendiri punya pendirian. Ya. Saya walaupun seni itu tanpa batas, tapi saya masih membatasi diri. Ada seni yang bisa saya pelajari dan ada yang tidak, atau ada seni yang bisa saya pelajari dan saya lakukan, dan mungkin juga ada seni yang hanya bisa saya pelajari tapi tidak bisa saya Itu seperti apa gitu? Itu maksudnya seperti apa gitu maksudnya? Ya contoh, ini agak sensitif sih sebenarnya, cuman ya kita tahu lah seni itu kan banyak. Iya. Bukan hanya dari bidang tarik suara, Iya, bukan dari hanya musik. Nah, contoh kayak fotografi juga seni, Iya, videografi videografi. juga seni kan, dan modeling ya juga bisa menjadi satu seni. Nah, hasil-hasil karya-karya apa segala macam juga bisa menjadi seni. Mungkin yang saya hindari adalah ya seni-seni yang berbau dunia malam atau karena ini takutnya netizen ini mikir lain, mikir sok suci atau apa segala macam. Cuman kita ngomong saya cuman manusia biasa, saya cuman bisa mencoba menghindari, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bakalan ketemu sama bagian itu gitu. Nah, tapi untuk saat ini masih saya hindari. Bukan jelek, enggak. Contoh kayak apa? Musik DJ ya, saya suka DJ. Nah, saya suka DJ. Genre-genre musik DJ atau apa segala macam yang orang pikir itu adalah satu seni yang negatif. Tapi enggak. Tuh. Mungkin ya oknum-oknumnya aja yang membuat bidang tersebut atau hal tersebut menjadi negatif. Tapi kan kita sebagai manusia biasa nggak bisa ngejudge ya orang sampai mana ya. Iya, betul sih. Tapi kalau misalnya saya ngomong sebagai seniman yang masih muda, yang masih ilmu saya masih belum cukup atau masih perlu saya lagi pelajari untuk seni, bebas kalian boleh pilih seni apa aja. Tetapi ya tergantung balik lagi kepada diri kalian sendiri, karena apa yang kalian buat itu yang kalian dapatkan. Tapi itu saat ini berarti Pak Ulul, apa yang tidak dilakukan dan apa yang dilakukan itu balik lagi kepada apa ya, hal yang personal yang dilarang gitu, dilarang oleh hukum, agama dan lain sebagainya. Ya. Jadi kebetulan kan dulu kan saya ini Kori nih dulunya gitu kan, pernah aktif di Kori juga. Kebetulan ayah saya juga Kori, background keluarga saya juga lebih ke sana gitu kan. Banyak orang yang tidak mengkaji tetapi langsung menghakimi. Nah, itu pasti udah saya lalui. Nah, contoh kecil kata-kata yang sering saya dengar dulu adalah ya ayah Kori tapi anaknya sebagai penyanyi, itu kan pasti. Nah, ya gimana? Jadi saya cuma ambil dari sisi positifnya aja. Karena setiap apa yang saya buat itu pasti memiliki resiko tersendiri. Nah, jadi tergantung orangnya siapkah mentalnya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu atau tidak, atau bisakah dia membuktikan bahwasanya hal-hal tersebut tidak semua negatif. Masih banyak hal-hal yang bisa kita perlihatkan sisi ini positif. Oke, dan kira-kira ada nggak Bang nih pesan untuk mungkin saat ini anak-anak yang ingin lebih mendalami di bidang seni, atau memang bahkan Abang sendiri yang sedang mengajari anak-anak SMP yang saat ini untuk mempersiapkan lomba ya? Ya. Oke.
Oke, apa sih pesan terhadap mereka itu terkait mengenai kamu yang saat ini menjalani sebagai pelaku seni? Ya, oke. Jadi pesan saya sebagai salah satu seniman muda Kota Langsa ya, yang masih perlu ilmu atau ya masih merangkak lah istilahnya kan. Nah, pesan saya sih singkat kepada anak-anak muda Kota Langsa, teruslah berkarya. Jangan cuma nge-stuck di kota sendiri. Dan yang paling penting untuk generasi Aceh, majukan adat istiadat kita sendiri. Nah, pelajari sejarah-sejarah Aceh seperti apa, pelajari budaya-budaya Aceh seperti apa. Kalau bisa budaya kita luaskan lagi di daerah lain ataupun sampai ke tingkat internasional. Karena yang paling penting adalah jangan malu jadi anak Aceh. Bek male tanyo jik ke urang Aceh. Nah, itu yang paling penting. Jadi kemanapun bisa kita pergi, kemanapun bisa kita pijak, asalkan kita tetap mengakui bahwasanya kita adalah anak Aceh. Itu tadi mungkin teman-teman sekaligus menutupi perjumpaan kita kali ini bersama Bang Ulul. Terima kasih Bang udah Sama-sama. kita berbincang lebih dalam lagi bersama Bang Ulul, dan mungkin ada banyak hal yang bisa kita dapatkan bagi pelaku seni. Walaupun Bang Ulul ini masih seorang pemula, tapi banyak hal yang kita dapatkan pada sisi kita kali ini. Oke teman-teman, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bersama kita bisa, saya Syam Hananan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.